Assalamualaikum, Bu Dede. Waalaikumsalam, Pak. Maaf Bu, saya bisa minta waktunya sebentar karena ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Oh, boleh-boleh, Pak. Kebetulan saya sedang kosong hari ini. Silahkan kalau ada yang mau dibicarakan, saya siap mendengarkan. Terima kasih Bu. Begini, saya ada sedikit permasalahan terkait anak-anak murid saya di kelas 5. Sepertinya saya perlu melakukan coaching dengan Ibu. Oh, seperti itu. Apa permasalahannya, Pak? Sepertinya Bapak terlihat cemas sekali. Ya benar Bu, begini. Sebetulnya ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas 5. Setelah kurang lebih 2 bulan saya mengajar di kelas ini, saya menemukan beberapa siswa sering sekali tidak mengerjakan PR. Padahal PR yang saya berikan tidak lebih dari 5. Itu pun saya memberikan PR karena pada saat mereka mengerjakan di sekolah, waktunya tidak cukup. Jadi saya meminta mereka melanjutkannya di rumah. Tetapi ketika besok saya tanyakan mengenai PR tersebut, ada sekitar 5 sampai 8 anak yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Saya bingung Bu, bagaimana harus menangani anak-anak tersebut. Saya khawatir anak-anak yang lain yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya mengerjakan tugas dengan baik justru akan mengikuti mereka yang lalai. Belum lagi dalam kegiatan belajarnya. Anak-anak ini sering tidak fokus ketika saya menjelaskan. Mereka kadang asik mengobrol dan ketika ditanya tentang apa yang sedang dipelajari, mereka tidak paham. Itu terbukti ketika saya melakukan tes formatif, nilainya masih kurang memuaskan. Walaupun tidak semua anak, tapi sebagian besar seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu, Pak. Kemudian apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin bisa membuat anak-anak yang tadinya lalai dalam mengerjakan tugasnya menjadi lebih bertanggung jawab dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan penuh kesadaran. Saya juga ingin agar orang tua ikut berperan dalam kegiatan belajar anak-anaknya di rumah. Tidak hanya mengandalkan belajar di sekolah, dan anak-anak bisa fokus dalam belajar sehingga hasil belajarnya menjadi lebih baik. Kira-kira nih menurut Bapak, apa sih yang menyebabkan anak-anak ini sering sekali tidak mengerjakan PR-nya dan juga mereka sering tidak fokus dalam belajar? Mungkin karena mereka lebih suka bermain di rumah. Pengawasan orang tua juga kurang karena banyak orang tua yang bekerja dan pulang ketika sudah larut malam. Jadi, anak-anak ini tidak ada yang mengawasi ketika belajar di rumah. Kemudian, ketika di kelas pun, mereka asik saja mengobrol dengan teman-temannya, sehingga tidak fokus dengan pelajaran yang sedang diberikan. Mhm. Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, saya sudah membuat kesepakatan kelas, menasihati mereka, bahkan saya pun sampai memberikan konsekuensi berupa pemberian tugas piket selama beberapa hari jika mereka tidak mengerjakan PR. Kemudian, saya juga memberikan teguran ketika mereka tidak fokus pada pelajaran. Saya meminta mereka menjawab terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi. Berdasarkan tadi yang Bapak sudah lakukan, yaitu membuat kesepakatan kelas, menasehati, bahkan memberikan konsekuensi, menurut Bapak bagaimana hasilnya? Ya begitulah Bu, tetap saja mereka masih lalai dalam mengerjakan PR-nya.
dan masih saja sering mengobrol ketika guru menjelaskan. Walaupun memang sudah ada beberapa siswa yang tidak mengulanginya lagi, namun sebagian besar siswa masih saja mengulangi kesalahan yang sama. Kalau begitu, ada tidak hal yang belum Bapak lakukan selain dari membuat kesepakatan kelas, menasehati, bahkan memberikan konsekuensi terhadap mereka? Kira-kira ada tidak rencana lain yang ingin Bapak lakukan? Iya, sebenarnya saya juga terpikir untuk memanggil orang tua siswa tersebut, kemudian membicarakan permasalahan anaknya yang sering tidak mengerjakan PR. Saya ingin meminta kepada orang tua untuk bekerja sama mengawasi, mengingatkan, dan memperhatikan tugas anak-anak ketika di rumah. Terkait dengan siswa yang tidak memperhatikan gurunya ketika belajar, mungkin saya akan mengubah posisi duduknya supaya lebih fokus dan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik diselingi dengan permainan-permainan. Bagus itu. Sejauh ini Bapak sudah mendapat pencerahan apa? Saya pernah di hari Senin kemarin, Bu, mencoba menginformasikan tugas WA di grup kelas. Alhamdulillah, orang tua siswa sebagian besar merespon dengan baik. Kemudian, keesokan harinya saya lihat siswa yang tidak mengerjakan PR hanya 2 orang. Itu pun saya masih merasa cukup sedih. Karena saya berkeinginan sudah tidak ada lagi siswa yang tidak mengerjakan PR. Kemudian, ketika di kelas, saya merubah posisi duduknya yang sebelumnya berhadapan menjadi menghadap ke papan tulis semua. Saya juga menggunakan Canva untuk membantu menjelaskan materi pelajaran dan menggunakan video-video yang menarik yang saya ambil dari YouTube. Bapak kan sudah mencoba menjalankan apa yang sudah tadi Bapak rencanakan ya. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, apa yang selanjutnya kira-kira akan Bapak lakukan? Saya mendapat pelajaran bahwa saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tua siswa lewat WA grup kelas terkait tugas maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Supaya orang tua terbiasa berkomunikasi juga dengan anaknya tentang pelajaran di sekolah. Saya pun akan lebih berkreasi lagi dalam membuat media pembelajaran dan memperbanyak belajar ice breaking, baik dari media elektronik maupun dari rekan sejawat. Ada tidak kira-kira orang yang bisa membantu Bapak dalam, belajar ice breaking ini? Iya, Bu, mungkin saya akan belajar dari guru-guru kelas 1, 2, atau 3 yang sudah terbiasa melakukan permainan sambil belajar. Atau saya bisa saja searching dari YouTube tentang permainan-permainan menarik untuk siswa. Kira-kira kapan Bapak akan mulai untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa? Saya akan mulai secepatnya, Bu. Saya akan mengatur jadwal terlebih dahulu untuk mengambil orang tua siswa tersebut dan akan memberi info pada WA grup kelas jika saya akan memulainya besok. Masih ada tidak ide-ide baru yang ingin Bapak lakukan supaya anak ini mengingat PR-nya ketika di rumah dan supaya anak-anak menjadi fokus dalam belajar? Saya juga akan menyediakan post-it berwarna cerah untuk mereka sebagai tanda pada bukunya jika ada tugas dari sekolah. Jadi, harapan saya ketika mereka melihat tanda tersebut di rumah, mereka akan ingat bahwa ada tugas yang harus diselesaikan. Kemudian, saya akan menggunakan media pembelajaran berupa games-games menarik supaya mereka lebih tertarik lagi dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Bapak nih kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tersebut berapa lama? Mungkin sekitar 1 bulan, Bu.
Oke, biar kita tahu nih progresnya terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Kemudian selanjutnya bagaimana? Bagaimana kalau kita bicara lagi 1 bulan yang akan datang, Bu? Saya akan menceritakan hasil dari rencana yang sudah saya jalankan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu? Oke, kalau begitu, 1 bulan lagi kita akan bicara terkait progres dari rencana yang sudah Bapak lakukan. Saya jadi tidak sabar mendengar cerita dari Bapak. Baiklah, Bu. Terima kasih atas waktu dan masukannya yang sudah diberikan. Saya menjadi sedikit lega sekarang setelah melakukan coaching dengan Ibu. Sama-sama, Pak. Saya juga senang berbicara dengan Bapak. Baik, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.